Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak, para pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah Padang Jati yang kami cintai dan kami muliakan. Pada saat ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Ada yang hari ini telah sampai hari ke-29 berpuasa, dan sebagian lagi ada yang baru 28 hari puasa. Itu berarti bahwa kita sebentar lagi, 1 atau 2 hari lagi akan berpisah dengan 1 bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Bulan itu bernama bulan Ramadan. Bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian miliar manusia, Allah telah memilih 124.000 nabi yang Dia angkat menjadi nabi al-anbiya. Ada yang menjadi rasul 315 atau 317, yakni diangkat menjadi rasul. 25 diantaranya diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. 5 orang diantaranya Allah katakan ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Ibrahim dan Muhammad, 2 nama yang senantiasa kita baca di dalam setiap sholat kita ketika tahiyat.
dua nama yang menjadi simbol ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nama yang menjadi teladan kita. Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan keturunan dari Ibrahim alaihissalam, dari jalur Ismail. Maka ini adalah hal yang bukan main-main. Dari sekian banyak negeri, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah dan Madinah yakni menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi awal yakni berkembangnya agama Allah, dinullah Islam. Dari sekian banyak bulan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan bulan yang terbaik di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan memiliki keistimewaan di dalam agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama dari Indonesia berasal dari Aceh, yang beliau besar di Aceh menuntut ilmu, dan beliau menjadi seorang ulama penulis yang produktif, menulis berpuluh buku, menjadi guru besar. Beliau di dalam bukunya yang berjudul Pedoman Puasa itu beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang Ia pilih untuk dijadikannya waktu pelaksanaan, yakni puasa sebulan penuh. Ramadan dia memiliki makna, karena biasa orang-orang Arab mereka memberi nama-nama bulan sesuai dengan apa yang terjadi di bulan itu. Mereka memberi nama bulan Syafar karena memang di bulan itu orang-orang biasa melakukan safar, yakni perjalanan. Mereka memberi nama bulan Zulhijjah karena memang bulan itu adalah orang-orang biasa dari penjuru dunia datang ke Mekah pada saat itu melakukan ibadah haji, walaupun ibadah hajinya telah tercampuri sesuatu yang baru, yang bid'ah. Karena agama Ibrahim adalah agama Hanif, agama yang lurus. Akan tetapi syaitan telah berhasil menyesatkan manusia. Ada juga nama bulan itu diberikan nama yakni Ramadan, yang mereka memberi nama karena biasa pada saat itu Ramadan itu panas yang menyengat, sangat terik, maka diberi nama Ramadan, yakni panas, terbakar. Dan para ulama mengatakan ketika Islam datang, makna Ramadan itu diperluas, yakni menjadi pembakaran dosa-dosa kita itu. Laksana parang yang ditempa di atas bara, nanti dia akan menjadi parang yang bermanfaat. Seperti itulah permisalan Ramadan. Lalu bulan sesudahnya bulan Syawal. Orang-orang jahiliyah dahulu biasa memberi nama Syawal itu karena mereka naik. Syawal itu maknanya naik, meningkat. Naik karena di zaman jahiliyah dahulu mereka biasa di bulan Syawal itu menaiki onta mereka. Banyak sekali orang-orang menaiki
onta itu. Maka di bulan ketika Islam datang, dia diperluas maknanya, yakni kita kaum muslimin hendaknya meningkatlah yang namanya ibadah kita, karena sudah ditempa yakni sebulan penuh di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini mulia, ada beberapa sebabnya. Tadi itulah kita sebutkan. Sebabnya adalah dia diturunkan awal dari Al-Quran. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurut beberapa ahli tafsir diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz dalam bentuk utuh ke langit dunia. Lalu dari langit dunia Jibril menurunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai dengan urutan atau asbabun nuzul ayat-ayat itu. Maka ayat yang pertama kali turun itu turunnya di bulan Ramadan, di Gua Hira, ketika Nabi sedang bertahanus. Beliau sedang menyendiri, merenungi akan kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun Iqra, Nabi menjawab, ma ana biqori, aku enggak bisa baca. Nggak bisa baca aku, karena Nabi memang ummi. Nabi nggak bisa baca orang. Begitu hebatnya Quran itu, ketika Jibril menurunkannya, maka Nabi oleh Allah langsung dapat mengingatnya, menghafalnya. Itu. Oleh karenanya orang yang hafal Quran itu mendapatkan tempat sendiri di hati, di dada-dada kaum muslimin. Karena dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung sekali ayahanda ibunda jikalau ayahanda memiliki anak, ya, cucu kita penghafal Al-Quran. Anda nanti di akhirat dipanggil, itu bin si anu, binti si anu itu. Orang tuanya, datuknya diberikan mahkota. Kalau dia berusaha itu. Di dunia saja kita bangga itu. Gak apa-apa kita bangga. Anakku sekolah di situ hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal 10 juz, hafal 30 juz. Mutqin itu artinya tidak ada salah sama sekali. Lekat. Dan itu memang berat. Saya punya kawan dari Lombok, pesantren Lombok, Bogor. 30 juz dihafal waktu di pesantren. Mungkin ketika dia pindah ke Bogor, Jabotabek, hilang hafalannya, banyak sekali. Benar kata Nabi, Quran itu seperti onta. Dia kalau nggak dikebat lari dia. Dia mudah dihafal, mudah juga lepas. Apa sebabnya? Ditanya kepada dia, kenapa? Karena dia tidak menjaga pandangannya. Waktu di Lombok dia cuma melihat laki-laki, melihat wanita. Bukan lagi ujung jari kaki yang terlihat, betis, bahkan sebagiannya paha, dada. Maka itu menyebabkan gangguan pada hafalannya. Ya subhanallah, begitu hebatnya itu. Jadi memang penghafal Quran itu. Anak saya yang pertama 30 juz. Saya belum tes lagi, masih nggak dia? Karena dia udah menikah dulu. Kalau dia pulang waktu liburan nyantri, saya subhanallah, baca Quran aja, duduk di pojok,
Qurannya tuh kecil udah lusuh banget. Dan saya tahu bahwa memang di pesantren-pesantren Quran tuh anak-anak tuh ada yang dipegang baca Quran tertidur dia. Nikmat nih yang ada yang di pojok. Subhanallah. Anak saya nomor 2 4 juz itu. Belum saya cek lagi, udah sibuk kuliah di Fakultas Teknik Unik. Nomor 3 1 juz. Belum juga saya di MTS. Ibunya yang sering ingatin. Dan itu memang kerjaan ibunya. Saya harus akui bahwa itu bukan saya, ibunya yang mengajari dia, yang mengajari anak-anak saya. Saya bercerita seperti ini tahadus bin nikmah, yakni bersyukur kepada Allah. Amma bi nikmati rabbika fahaddis. Yani ada kesenangan bagi orang-orang penghafal Quran karena dia mengikuti Nabi. Anda yang membaca Quran berbahagialah selama Ramadan. Ada yang 30 juz. Saya dengar semalam ayahanda bercerita ada di masjid ini 3 kali tamat ya? Ada yang 3 kali. Masya Allah, berbahagia ibunda. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, Jibril biasa datang kepada Nabi SAW setiap Ramadan mengecek ulang hafalan Nabi. Disimak tasmi oleh Jibril. Nabi baca, Jibril menyimak. Karena Nabi itu beliau memang nggak bisa baca. Nggak bisa, beliau tuh buta huruf, ummi, nggak bisa baca tulis. Tapi beliau hafal. Kita ini penyakitnya sudahlah tidak hafal, tidak bisa baca mulu. Itu bahayanya tuh. Nabi itu sahabat banyak yang nggak bisa baca, ummi, mereka ummi. Ilmu hisab nggak tahu. Ummi, orang Mekah itu zaman itu gak dikenal, gak ada di peta. Tapi iman itu hafal itu Quran. Nah, penyakitnya kita ini sudah tidak hafal, apa lagi? Tidak pula bisa baca. Kita yang pandai aja kadang tidak bisa baca. Saya aja alhamdulillah bisa lah baca Quran kan. Kalau lagi nengok apa tuh kaligrafi tuh, nggak bisa saya baca. Ikut apa baca, melintir sana. Karena keindahan tadi kan kaligrafi. Nah itu kembali kita tadi. Jadi Ramadan itu bulan Quran, syahrul Quran. Orang-orang semalam saya sudah cerita kan. Yani bagaimana kecintaan kaum muslimin terhadap Quran itu. Coba Anda nonton di TV, orang Afrika itu gak ada Quran sebanyak kayak kita nih. Mereka tuh batu. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Tapi hafalannya kuat. Bagus-bagus baca Qurannya. Kita ini sayangnya harusnya lebih banyak lagi. Hafizah, qari'ah. Karena sarana prasarana yang kita miliki itu lebih banyak. Apalagi sekarang sudah ada Quran digital, tab dan sebagainya. Itu mempermudah seharusnya. Maka kita para orang tua harus ada kepedulian di situ. Semalam sudah sedikit saya singgung. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, faqala Rasul, berkata Rasul kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuanku, sesungguhnya kaumku ini tidak lagi peduli dengan Quran. Tidak peduli dengan Quran. Apa tidak peduli? Tidak punya Quran, boleh jadi di rumahnya. Dan saya pernah mengalami, saya suka bercerita tentang apa yang pengalaman hidup saya sendiri.
ada suatu ketika saya main di rumah seorang pengusaha di dekat bandara itu, pengusaha batu bara. Saya diundang ke rumah dia, lalu dia ngobrol-ngobrol agama lah. Ngobrol agama. Lalu saya bercerita, saya suruh dia untuk ambil Al-Quran supaya buka surat ini baca. Lama dia nggak keluar dari dalam. Maaf Ustaz, tidak ada Quran. Quran ini aja, Quran mushaf yang nggak ada terjemahnya, nggak ada juga. Ada Yasin yang ada almarhumah gambar itu, hadiah dulu itu. Nah itu kan sedih juga kita melihatnya. Coba lihat, orang yang hafal Quran aja ada Qurannya. Itu para penghafal Quran tuh dia bersahabat dengan mushaf itu. Coba lihat Kori itu, Hafiz itu. Dia ada Quran pegangan dia tuh sampai lusuh. Untuk dia baca mengulang-ulang hafalan itu. Saya sedih sekali, nggak ada bang Quran, nggak ada. Coba lihat, kebetulan saya ada beberapa orang kawan sampai sekarang yang dia punya yayasan membagi-bagi Quran itu. Salah satu ibunda, amal jariah, kan ada amal yang tak putus tuh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Salah satu amal jariah itu dari beberapa amal jariah itu kan kata para ulama ngasih orang air. Subhanallah, ngasih orang air tuh pahalanya ngalir. Banyak tempat-tempat yang sulit air tuh dah. Nah, zaman sekarang tuh ada sedekah sumur bor. Manfaatnya tuh coba lihat ayahanda. Rumah kita seelok apa aja kalau daknya air. Apa yang terjadi ayahanda? Apa yang terjadi ayahanda? Gersam rumah itu. Di mana nak toharo Islam? Gak ada air. Daerah kalau nggak ada air susah, berat itu. Maka Nabi beliau lahir sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sulit air. Ada orang Minang nggak di sini? Ada namanya sulit air. Emang di situ sulit air ya? Apa maknanya? Sulit air. Hah? Namanya apa ya? Oh namanya. Banjir itu. Airnya banyak. Kenapa ya namanya sulit? Saya pikir karena susah air. Itu kan air banjir. Nah itu unik juga itu. Karena kalau di Bengkulu namo-namo sesuai tempat kan. Pintu batu memang ada pintu batu. Air sebakul memang ada air dulu katanya kan. Sawah lebar memang ada sawah dulu. Tanah patah sawah. Aneh juga. Kita kembali ke tadi itu. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala yakni menjadikan agar kita cinta kepada Quran itu tadi. Agar kita cinta kepada Quran tadi. Tapi kita sebagiannya kita ada yang nggak punya Quran. Sebagian lagi ada yang nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Kalau di sensus mungkin ya buta aksara Latin mungkin nggak sedikit ya. Di dusun-dusun masih ada orang nenek-nenek itu masih ada yang buta Latin mungkin ada lah. Tapi dikit nih ada. Tipisnya ada. Rata-rata lah bisa lah. Itu mungkin generasi buyut kita dulu kan, yang zaman Belanda dulu yang nggak sekolah nih, SR juga sekolah dulu. Tapi kalau sekarang buta Latin itulah inilah. Tapi kalau buta aksara Quran itu banyak. Hah? Dari rakyat jelata sampai orang-orang pejabat. Dia pidato, orator, pandai, tapi begitu baca Quran, aduh. Masya Allah. Iya kan? Sedih kita, orator dia pandai, tapi begitu disuruh baca Quran, dan sedikit dari yang paling sedikit, saya ulang itu bahasa saya. Sedikit dari yang paling sedikit, yakni para pemimpin itu bisa jadi imam sholat, betul? Ya.
Maka viral lah kalau ada seorang pemimpin jadi imam sholat. Misalnya presiden, menteri, gubernur, apalagi bupati, camat, lurah. Kalau bisa dia jadi imam. Karena apa? Langka. Betul tak Anda? Betul tak? Langka. Andai kata, ini andai kata. Andai kata umpama jikalau. Sama tak? Andai kata umpama jikalau. Kalau salah satu syarat jadi pemimpin itu bisa baca Quran fasih, kira-kira banyak ada yang daftar? Ya Ustaz Dodi ya. Ustaz Dodi terpilih nih, dia bakal jadi ketua DPR provinsi ini. Karena baca Qurannya fasih ini. Merdu lagi ya kan? Nah, karena sekarang tuh coba tuh kalau dikasih syarat ya kan, seorang tugas antum tuh Ustaz Dodi, antum perjuangan tuh seorang pemimpin bla bla bla, walaupun di paling bawah poin sekian, urutan sekian paling bawah bisa baca Quran. Waduh, berat, karena memang itu banyak kita walaupun bisa baca Quran mungkin tidak fasih. Jadi lama, padahal melihat kualitas yakni kaum muslimin itu, ya, bagaimana mereka interaksi dengan Quran. Apa istilah Kiai Zainuddin itu apa? Way of life. Saya tidak tahu, pokoknya nyebutnya aja. Artinya tidak tahu saya. Kira-kira apa arti way of life itu? Ayah Anda, kira-kira way of life itu apa artinya? Hah? Oh, jalan hidup. Saya kan cuma ngeceknya aja ya. Saya cuma tahu no smoking, I love you forever, always, itu aja saya. OTW, itulah yang saya tahu. Hah? Nah, yang benar apa bacanya? Aduh, kena protes saya. Bahayanya sih kayak padek bahasa itu. Jadi yang benar apa? Hah? We oil land. We? Bukan way mengapa, Ustaz. Dia tahu artinya. Ustaz, saya bukan way mengapa. Way artinya the meaning of Indonesian jalan. Oh. Bukan way. Jadi way di situ ada dua makna. Bisa mengapa, bisa jalan. Kalau way agak suara buka way mengapa. Way of life. Itu way ada e-nya itu. Padek makhraj saya berarti. Lulus bahasa Inggris ya? Lulus. Way of life kata Kiai Zainuddin itu. Dia jadi jalan hidup. Quran itu jadi, lihat, kata ditanya oleh sahabat, ke orang-orang ditanya kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Apa akhlak Muhammad itu? Bagaimana akhlak itu? Kana khuluquhu Al-Quran. Lihat itu. Lihat itu. Lihat itu perkataan Aisyah itu. Akhlaknya Nabi, model Nabi itu model Quran. Luar biasa. Apa yang ada di Quran itu Nabi kerjakan. Bacalah Quran tuh dari ayat 1 surah Al-Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas, Nabi itu ngerjokan lalu. Kalau Quran nyuruh jadilah kamu pemaaf, Nabi itu pemaaf. Jadilah kamu berjihad, Nabi itu berjihad, patah giginya perang Uhud itu. Kalau Quran nyuruh puasa, Nabi itu orang yang rajin puasa. Coba lihat itu. Jadi sekarang itu bagaimana kita mau maju kalau kita lari dari Quran ini, kaum muslimin ini? Mana Ustaz tahu? Ya lihat aja di media sosial, mudah sekarang lihat. Yang tren di kaum muslimin kita ini nyanyi. Betul? TikTok tuh basic dasarnya apa?
musik, joget, betul? Ya. Kalau Instagram gambar ya. Saya itu tidak pulau-pulau ahli situ, cuman nengok-nengok fenomena aja. Kalau Twitter itu ya pesan-pesan singkat apa, kalau Facebook tuh agak banyak, agak lebih lengkap. Tapi TikTok itu backgroundnya itu memang joget, logonya aja not, iya. Laris manis, iya tak? Orang sekarang berlomba-lomba masukkan ke TikTok. Betul lah itu makronnya itu. TikTok lah. Kalau orang Arabnya TikTok. Itu ribuan, jutaan senangnya Cina punya kan? Cina. Cina itu kalah itu yang lain-lain. Instagram kalah, bahkan YouTube juga kalah katanya. YouTube sekarang pendapatan menurun katanya. TikTok tuh. Nyanyi anak kita kecil-kecil. Sedih kadang kita ya Allah. Anak-anak muslim joget, bahkan goyang apa tuh yang agak Ceko tuh. Betul enggak posisinya? Agak bebek itu. Saya nak praktekin malu. Terus. Anak-anak, lihat anak-anak. Coba andai kata kalau semuanya berlomba baca Quran, Al-Fatihah ke anak-anak itu subhanallah. Dan itu berat memang. Ayahanda, setan itu memang tidak senang itu. Setan itu memang tidak senang gitu cinta Quran tuh. Anak-anak gitu cinta Quran tuh tidak senang mereka. Minal jinnati wan nas itu tidak senang. Ada nggak aplikasi yang khusus orang baik? Mungkin perlu pemuda Islam dibikin aplikasi orang di situ cemanu cinta dengan Quran. Mungkin bisa cari solusi macam mana apa. Saya yakin kalau mau. Supaya apa? Muncul kecintaan kepada Quran itu. Punya, bisa baca, kemudian bisa memahami. Nah ini yang berat ini. Bagaimana mau mengamalkan kalau nggak paham? Baca Quran lalu kita memahaminya. Makanya salah satu usaha untuk memahami itu dengan misalnya menerjemahkan Quran. Usaha-usaha itu sudah dilakukan dan kita berterima kasih kepada pemerintah kita. Wabil khusus dimulai di zaman Pak Harto ya. Ingatkan saya. Penerjemahan kitab suci Quran. Tahun pertama kali zaman Profesor Hasbi dan kawan-kawan itu menerjemahkan Quran itu tahun 60-an atau 70-an 72 50-an tahun yang lalu. Itu baru terjemahan Quran itu baru. Lewat dulu Depak, kalau sekarang Kemenak kan. Tuh, dibagi-bagikan 100.000, 50.000, 1.000 apa bagikan secara gratis. Modelnya macam-macam. Kebetulan saya juga ada masih saudara dinas di Kementerian Agama Pusat, ada beberapa kali dikirim terjemahan Quran itu, bahkan tafsir Quran. Itu upaya apa? Supaya kita paham apa yang kita baca itu. Karena memang baca Quran itu kalau paham maknanya dia lebih khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Itu beda itu. Kalau kita paham itu. Kenapa para sahabat itu mereka menangis kalau baca Quran, dibaca Quran? Karena mereka paham artinya. Karena turun Quran itu dalam bahasa Arab. Kita sebagiannya kita menangis, tapi mungkin karena iramanya, mungkin karena ingat dosa kita, bukan karena paham. Maka kata para ulama salah satu ya sebab khusyuk sholat itu kita memahami apa yang kita baca. Minimal bacaan-bacaan di dalam sholat itu kita paham maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Al-Fatihah. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd,
Ya Tuhan kami, milik Engkaulah segala puji. Subhana rabbiyal a'la, suci Allah yang maha tinggi. Rabbi firli warhamni wajaburni warhamni. Allah ampuni aku, rahmati aku, sayangi aku. Itu nikmat. Jadi paham apa yang kita baca itu. Mengerti kita. Coba kita kalau kita tidak paham satu bahasa. Bahasa Inggris tadi aja lah. Ada orang bule ngomong di depan kita. Apa yang kita tidak ngerti? Apa yang apa? Mereka berdua ngomongi kita aja. Kita, yes. Apa yang ngomongin kita? Buruk nih orang depan gitu, kelakuannya iyo, yes. Kita, oke, good, yes. Tidak paham. Maka salah satu orang yang beruntung itu adalah orang yang dia bisa berbagai bahasa. Saya pernah dapat kabar katanya Kiai Haji Agus Salim itu bisa 30 bahasa katanya, saya nggak tahu. Katanya nanti cek lagi ya. Itu hebat itu. Memang itu. Coba kalau kita di Bengkulu aja bisa bahasa mana, bisa bahasa Rejang, bisa bahasa Bengkulu Utara, bisa bahasa Minang, bisa bahasa Palembang, bisa bahasa Jawa, banyak kan segitu. Benar? Ketemu. Apalagi ibu-ibu bisa orang penjual bahasa Jawa pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa berapa? Apa? Piro iki. Oh, ojo ngono. Saya ke ojo. Oh ya wes. Wah, udah. Kan bikin sama-sama Jawa. Ini piro. Kage orang Minang yang jualan kan? Orang Minang apa ya Anda kalau berapa? Barakoda. Jangan baik tuh. Oh, indah iyo. Padahal bukan Minangkabau, Minangkabur ini. Datang orang Sunda, sakumaha mas? Wes, emang orang Sunda ini? Teman. Oh teman. Sunda bagian Teman Toba. orang Jawa. Sunda bagian cabang Toba. Bahasa Batak. Kalau bahasa Batak berapa? Kalau disebut apa? Berapa? Sadiahon. Olo. Gratis. Lah itu dia tuh. Jadi kalau orang bisa bahasa tuh ya subhanallah. Banyak keberuntungannya orang. Ini anak-anak nih yang masih muda-muda nih, masih anak-anak. Coba anak-anak kita tuh bisa bahasa Cina ya kan? Penjual bahasa Cina ya. Cincau lah ya kan? Hah? Cincau atau cincai? Oh cincai. Oh ya. Ada yang bisa bahasa Cina loh. Nah itu, jadi kita kalau melakukan sesuatu paham itu beda. Ini contoh aja ya. Orang bisa bahasa Inggris lalu dia mendengar syair bahasa Inggris. Kan beda itu dengan yang cuman karena iramanya aja. Dia mungkin sedih juga tapi karena iramanya aja enak. Tapi kalau dia menghayati misalnya yang ditinggal kekasih apa, beda itu penghayatannya. Nah, itu jadi memahami. Lalu mengamalkan. Nah, ini yang paling dikit. Kebanyakan kita apa? Tidak mengamalkan. Bahkan sebagiannya jarkoni. Apa jarkoni itu? Hah? Jarkoni itu iso ngajar, ora iso ngelakoni. Mana orang Jawa? Nah, jarkoni itu iso ngajar, ora iso ngelakoni. Maka orang yang pertama kali disiksa itu salah satunya adalah ustaz, dai, qori. Kenapa? Karena dia baca tapi dia tidak apa? Tidak mengamalkan. Jangan main-main loh. Orang salah satu sifat yang tidak disukai manusia itu ibunda. Itu jarkoni. Tidak suka orang. Di bidang apa aja. Jadi jadi ayah jarkoni. Tidak suka anak gitu. Kata bapaknya, "Pailah situ sembahyang." Di luar Ramadan ya. "Hei, pailah situ sembahyang." Kata bapaknya. Bapaknya tidak beranjak, bapaknya tidak sembahyang. Anaknya mungkin pai dia karena takut. Kayak gayanya itu. Dia ngadu ke dapur atau ke kamar main. Ngapo kata main? Ayo tuh nah, ngapo ya? Padek ngeci aja.
Ngapu? Nyuruh sampus sembahyang, tapi nyu dewe dah sembahyang. Nah, ada dah ayat di situ? Banyak. Serius? Di dalam itu ada ayat seperti itu? Bahaya. Kalau di dalam masjid itu ada ayat seperti itu, apalagi di luar. Padek ngecek aja. Kalau bahasa Minang padek ngecek apa? Bahasa Minang kalau pandai ngecek aja. Ah, itu Palembang itu. Palembangnya itu. Ngomong baik. Acak ngomong baik. Kalau bahasa Batak apa? Bisa ngomong saja. Mandokon saja. Apa? Mandokon saja. Mandokon saja. Itu. Tambah saya referensi. Anaknya bilang, kenapa anakku? Itu bapak itu, mandokon saja. Itu tadi sifat dan tidak disukai itu. Siap, ayah anda. Lanjut ayah anda. Tidak suka. Pemimpin ya anda kan? Pemimpin baca ngomong aja gimana? Umum. Maka ada istilah itu tuh. Omon-omon. Jargon. Apalagi ustaz. Makanya saya udah ngajak istri saya. Kenapa? Bahaya ngajak istri saya. Ada kan cerita itu ustaz lagi ceramah. Kita jadi suami harus begini. Terus ada yang teriak di belakang. Bohong. Suara perempuan. Wah, apa itu? Ya kan? Selidik punya selidik, rupanya bininya yang ngeceknya itu. Bininya yang ngomong. Tangkap tangan. Tapi tidak tahu bini. Soalnya bini ada dua, apa bini tua, apa bini muda. Itu benar-benar terjadi ya, benar. Saya nggak bohong ini. Ya, jadi maksudnya jargoni gitu. Dah, nggak pengen tahu aja. Memang asiknya kalau cerita itu. Nah, jadi banyak orang yang baca Quran tapi dia nggak ngamalkan. Makanya paling banyak masuk neraka duluan tuh salah satunya adalah qori dan ustaz. Apa kata Allah? Nanti buka ibunda ya. As-Saffat ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, hai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang tidak kamu perbuat? Sangat besar kemurkaan murka Allah, benci Allah, marahnya Allah kepada orang yang bisa berbicara tapi dia tidak berbuat. Kalau bahasa tadi itu apa Bengkulu tadi pandai ngecek aja. Bacalah nanti ayatnya buka ya, janji ya ibunda. Surah As-Saffat surah 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu kata Allah, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata apa enggak kamu berbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang bisa berbicara tapi dia tidak melaksanakan. Allah. Dia ngajak ini, ngajak itu, tapi dia sendiri duluan dia masuk itu. Ah, ini koreksi buat kita semuanya. Semoga cukup ya, semoga Ramadan 1447 Hijriah ini memberikan manfaat yang besar kepada kita. Amin. Dan kita meneruskan apa yang selama ini kita dilakukan. Memang Ramadan selesai, tapi amal yang dilakukan di bulan ngecek ya, betul? 61 As-Saffat ayat 2 dan 3 betul? Hah? Oh, maaf, ayat 3 dan 4. Coba baca. Baca artinya saja. Ada artinya? Hah? Coba baca. Iya. Itu. Itu. Memang bulan Ramadan berhenti, tapi amal yang bisa kita teruskan. Dulu ayahanda di bulan Ramadan sholat tarawih. Nanti di akhir di bulan Ramadan 11 bulan masih tetap bisa tahajud. Ayahanda puasa Ramadan. Di luar Ramadan ayahanda bisa puasa. Tadi ada jamaah di sini bercerita, dia sudah puasa Senin Kamis lebih dari 30 tahun. Itu satu keistimewaan jamaah di sini. Jadi ya 30 tahun suami istri bisa puasa seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu
keutamaan yang besar di sisi Allah. Dan itu gak main-main. Dan itu sunnah Nabi. Nabi itu Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis sayang? Kenapa Nabi suka Senin Kamis? Salah satunya adalah amal itu dilapor kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Malaikat bumi dan langit itu berganti setiap, Allah tahu. Tapi itulah dia laporan. Hambaku itu, fulan itu, bapak itu sedang apa kau tinggal? Sedang puasa. Pas hari Senin itu Kamis, Senin dia kau tinggal sedang puasa. Bersiaplah, berbahagialah, di kabar gembira dari Nabi. Siapa yang rajin puasa, ada pintu khusus VVIP. Apa namanya? Babur Royyan, pintu Royyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang masuk dari salah satu pintu surga, salah satunya Babur Royyan. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Mari kita. Oh, kalau ada yang mau bertanya? Fadol. Waalaikumsalam. Saya punya teman, dia ustaz, dia sekolah agama, terus kuliah agama. Dia ustaz, pernah kultum masjid-masjid. Dia hafal 25 juz. Setelah jalan hidupnya punya anak 2. Dia pernah cerita dengan aku, kalau 2 lagu aku dengar tuh, bang apa? Hilang 2 juz, 3 juz lah. Oh, macam mana bang kau bikin musik, bikin ini? Aku kan cerita ada, cerita. Akhirnya aku diam. Setahun yang lalu, aku ke Casablanca, kawan. Di situ dia terlibat nyabu. Sekarang dia di penjara. Maksud aku tuh, kok bisa macam itu Ustaz? Padahal dia 20 juz, bahkan hampir 30 juz. Otaknya bisa nyabu itu macam mana? Terima kasih. Ya itu tadi, namanya manusia. Manusia itu dia bukan malaikat. Malaikat itu nggak ada maksiat kepada Allah, karena dia malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Sedangkan kita, malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Sedangkan kita nih manusia ini, kita punya hawa nafsu. Dan itu menjadi musuh terbesar kita dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Belum lagi musuh dari luar, setan, minal jin, nati wan nas. Dan ketahuilah Kando, orang-orang yang tegak kan kita, ini bahkan memang perkuat apa yang saya bilang tadi kan, bahwa penghafal Quran itu salah satu orang yang tidak disukai setan. Setan akan berusaha. Kalau mereka-mereka yang sudah mabuk tiap hari, minum, udah puasa, itulah jadi setan, tidak ada lagi setan yang goda, nyobalah jadi setan. Tapi kalau yang dai, ustadz, siapapun yang Anda yang rajin ke masjid, itu setan yang goda pade mulu itu. Dia kalau dia Kopassus, setannya juga tingkat Kopassus, minimal marinir. Lebih hebat lagi dia. Jadi memang saya melihat tuh mungkin banyak sebab tuh kan dong. Mungkin dia berteman salah. Jangan kita anggap remeh bunda teman. Kata Nabi, teman itu bisa berpengaruh. Maka Nabi memberi perumpamaan yang bagus sekali. Bertemanlah dengan tukang jual minyak wangi. Kalau kau tidak dikasih, minimal kau dapat wangi. Tapi kalau kita berkawan ke tukang jual minyak wangi, tidak dikasih, minimal dicoletnya. Nah, ya kan? Dikasih. Jangan kau berteman dengan pandai besi. Kau tidak bolong baju kau, minimal kau bau asap. Lihat itu kan. Jadi memang pertemanan itu jadi gak aneh kalau ada dia kena sabu. Boleh jadi dia berteman dengan itu. Apa itu? Berkawan dengan tukang jual ikan asin? Iyalah, betul. Makanya kata Kiai Zainuddin MZ, beruntung nih anjing Ashabul Kahfi itu dia berkawan dengan 7 orang pemuda soleh. Makanya dalam satu riwayat itu katanya, saya belum bukti secara ilmiah, ilmu hadis, salah satu hewan yang masuk surga itu katanya hewan Al-Kisah, ontanya Nabi Soleh, ikannya Nabi Yunus, apalagi kibas Ibrahim, apalah. Salah satunya anjingnya Ashabul
Kahfi. Kenapa? Karena dia berkawan dengan pemuda yang taat. Pemuda itu tidak mau ikut Raja Dikyanus kalau salah itu. Zaman Bani Israel. Dia zolim apa? Mereka nggak mau masuk dalam goa. 309 tahun, bayangkan itu. Sudah berubah, tidak laku lagi. Dia nganggap tidur baru setengah hari mereka. Pas, tidak laku lagi nih dek. Hah? Ikut duit kami, tidak laku. Ikut duit 300 tahun lalu. Loh, ikut tahun berapa itu? Coba bayangkan. Itu salah satu mukjizat maunah lah, bukan nabi ya. Karomah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Jadi nama surat di Quran. Surah berapa Ibunda? Surah ke-18. Ashabul Kahfi. Anjingnya itu dia sampai jadi tulang itu di mana? Nunggu tuannya itu. Lihat tuh kan. Jadi ibu-ibu jangan berkawan sama ibu-ibu yang suka lama-lama ibu juga ngapu bini ambuku kemarin pendiam bu. Oh berkawan dengan itu. Benar ini. Saya beneran ini. Kalau kawan sudah tinggalin kawan. Itu namanya hijrah. Salah satu konsep hijrah tuh Ayunda sekalian. Kita harus hijrah, pindah. Berkawan pun kalau istilah anak sekarang tuh? Circle itu juga harus dirubah. Saya tidak mau lagi berkawan dengan dia kawan itu memang disjoki. Apalagi itu sudah. Nauzubillah min dzalik baca karena kepo tadi ikut sekali. Itu. Yang ketiga nyabut. Itu. Kando. Setan itu tidak langsung dia ngajak kita. Nih lihat trik setan. Dia pelan-pelan. Ada kisah menarik kita jadikan pelajaran. Zaman Bani Israel ada seorang kakak, kita ambil itibar ya, yang dia punya adik gadis, dititip ke pemuda 3 orang titip kepada seorang soleh lah pemuda. Tolong aku kami napai kata 3 orang kakak ini. Ini adik kami betino perempuan maaf, tolong kasih dia makan. Adalah orang pemuda tadi kan setiap hari pagi atau sore taruh makanan depan pintu yuk. Itu aja. Taruh pintu udah kayak dia mbak. Waktu berlalu sebulan, sehari 2 hari. Terus setan mulai goda. Jangan kau taruh aja, kau ketok lah pintu yuk. Dek, iko makanan kau. Terus itu sehari 2 hari, dek. Terus seperti itu. Terus kata setan lagi, jangan kau ketuk aja. Ya. Jangan kau ketuk aja, tunggu buka pintunya. Lihat. Kau kasih buka dulu, dia buka dulu, baru kau. Ini dek makanannya. Sudah tuh, ini dek makanannya, sehari 2. Tunggu dulu, jangan kau tunggu tawaran dia masuk rumah. Kan lama-lama masuk lapang tak mampir dulu. Tiap hari itu suatu saat masuk ke dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi perzinahan. Itu kan dong. Jadi setan itu tidak langsung dia pelan-pelan itu. Orang berzina itu kan semalam tidak saya bilang di sini. Kan dia pertama kata Allah wala taqrabuz zina, jangan kau deket aja, jangan jalan-jalan ke situ tuh jangan. Kenapa? Aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat. Kan zina tuh kayak gitu. Makanya disuruh tundukkan pandangan. Tidak boleh berdua-duaan. Jangan, lebih baik ditusuk kepalamu dengan besi yang daripada kamu menyentuh wanita yang bukan mahram. Karena itu jalan ke situ itu kan. Bisa kepalanya itu nyambung tadi. Kando, jangankan maksiat. Orang aja bisa murtad. Betul? Ada. Ini penghafal Quran, kita bicara Quran. Zaman Bani Israel ada pemuda penghafal Quran. Ini pemuda penghafal Quran. Hafal Quran, alim minta ampun. Dikisahkan para ulama. Lalu dia naksir perempuan Nasrani. Cinta cantik, Jamila, cantik. Dia suka naksir. Apa kata perempuan itu? Kau boleh
nikah dengan aku, tapi kau harus masuk agama. Murtad. Apa yang terjadi? Pas malam pertama, belum terjadi itu malam pertama, dia naik ke atap bayi genteng atau jatuh mati dalam keadaan murtad. Berdoalah kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kando kata Nabi, ada orang yang paginya dia kafir, dia sore beriman. Itu fitnah akhir zaman. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Allah. Jadi gak usah aneh kan loh. Kalau ada orang itu, Ustadz bisa juga melenceng, bisa. Ustadz juga bisa itu. Makanya saya tuh, ya Allah, lindungilah perempuan tuh, perempuan ya. Anda perempuan tuh fitnah bagi kami. 3 ta, 4 sekarang 4. Harta, tahta, wanita. 4-nya kuota. Itu godaan juga. Lihat Nabi, apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf aja tidak sanggup dia mengendalikan itu. Ustadz juga iya, saya jujur ya, sejak berapa tahun lalu lah. Begitu ininya intens ya, perempuan-perempuan bertanya. Saya hubungi istri saya, tidak mau saya. Apalagi perempuan muda, cantik. Kayak Ustaz, hai apa kabar? Lah sering-sering bercanda-canda gitu. Ustaz lagi ngapain? Saya bikin status ya, sudah. Ini semoga Allah tolong doanya ya, doa kita semuanya. Jadi itu kan ya. Jadi Kando nggak usah aneh. Jadikan itu pelajaran untuk kita. Orang aja bisa murtad, apalagi hanya dia jadi maksiat. Termasuk Qori, penghafal Quran. Iya, dulu hafal tuh kawan saya 30 juz jadi 2 juz. Itu yuk Kando ya. Jadi perkataan Kanda, kisah Kanda tadi itu memperkuat kata saya tadi. Jadi kita nggak tahu, makanya berdoalah kepada Allah, Allah jaga hidayah kepada kita ini. Kita tutup dengan doa boleh? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, ibadah salat, ruku' dan sujud kami, ibadah sedekah kami, dan semua amal yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah kami melanjutkan amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Berikan kesehatan dan panjang umur kepada kami agar kami dapat bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.